warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai ujian sekolah. Nomor 7, sebuah koperasi sekolah membeli topi pramuka sebanyak 2 kodi. Harga pembelian semua topi itu 1 juta rupiah. Kemudian topi-topi itu dijual kembali dengan harga 27.000 per buah. Pernyataan berikut yang benar adalah. Jadi di sini kita akan mencari pernyataan yang benar dari pilihan jawaban ini. Jadi kita akan mencari di sini keuntungan penjualan, persentase keuntungan, dan harga pembelian. Jadi di sini harga pembelian ini dibeli dengan jumlah 2 kodi. Jadi di sini adalah satu kodi ini adalah sama dengan 20 buah. Kemudian di sini belinya 2 kodi, berarti 2 kodi ini adalah sama dengan 2 dikali dengan 20. Jadi hasilnya adalah sama dengan 40 buah. Jadi ini koperasi ini membeli topi sebanyak 40 buah dengan harga totalnya yaitu 1 juta. Berarti di sini harga pembeliannya keseluruhannya adalah 1 juta. Kemudian harga pembelian per buahnya, jadi harga pembelian per buahnya, jadi di sini harga beli per buah ini adalah 1 juta dibagi dengan 40. Jadi kita bagi, ini nolnya bisa dicoret 1, kemudian ini 100 ini dibagi 4 adalah 25, berarti harganya adalah sama dengan 25.000. Jadi harga beli topinya adalah 25.000. Kemudian ini dijual kembali dengan harga, ini harga jualnya adalah 27.000. Berarti di sini adalah harga jual satu topinya adalah 27.000. Jadi ini harga belinya satu topi. Jadi harga beli satu topi ini adalah 25.000 dan harga jualnya 27.000. Berarti karena harga jualnya ini lebih tinggi dari harga beli, berarti mengalami keuntungan. Berarti untungnya adalah sama dengan 27.000. Ini dikurangi dengan 25.000. Berarti untungnya adalah sama dengan 2.000. Jadi untungnya ini adalah 2.000 rupiah. Ini untung per satu topi. Kemudian keuntungan totalnya, jadi dari topi ini yaitu 40 topi ini, keuntungan totalnya adalah untung totalnya jadinya sama dengan 2.000. Jadi keuntungan totalnya adalah 2.000 dikali dengan 40. Jadi hasilnya adalah sama dengan 80.000. Ini keuntungan total topinya. Kemudian persentase keuntungannya adalah sama dengan, ini untungnya adalah 2.000 dan harga belinya adalah 25.000, maka keuntungan ini adalah untung dibagi dengan harga beli, jadi di sini adalah 2.000, jadi keuntungan dibagi dengan harga belinya adalah 25.000, kemudian dikali dengan 100%. Jadi ini untuk menghitung persentase keuntungan. Maka di sini sama dengan, jadi 2.000 dibagi dengan 25.000. 25.000 ini adalah harga belinya. Maka di sini ini nolnya bisa dicoret 3. Jadi di sini 2 dikali 100 adalah 200. Jadi 200 dibagi dengan 25. Jadi 200 dibagi dengan 25%. Hasilnya adalah sama dengan 8%. Jadi persentase keuntungannya adalah ini 8%. Kemudian kita cari pernyataan yang benar. Di sini yang A, keuntungan penjualan semua topi sebesar 40.000. Jadi ini salah karena keuntungan total atau keuntungan penjualan semua topi adalah harusnya 80.000. Kemudian yang B, persentase keuntungan penjualan semua topi sebesar 8%. Ini benar, jadi persentasenya adalah 8%. Kemudian harga pembelian satu topi adalah 30.000. Ini salah. Harusnya harga pembelian satu topi ini adalah ini 25.000. Kemudian persentase kerugian penjualan semua topi adalah 10%. Ini salah karena di sini mengalami keuntungan, jadi bukan kerugian. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 8, Bu Palupi meminjam uang di bank perkreditan rakyat sebesar 7.500.000. Setelah 10 bulan, pinjaman Bu Palupi menjadi 9 juta. Persentase suku bunga
setiap bulan yang diberlakukan bank tersebut adalah, jadi di sini ini awalnya meminjam 7.500.000, kemudian setelah 10 bulan menjadi 9 juta. Berarti besar bunganya ini kita bisa hitung besar bunganya. Jadi besar bunganya ini adalah sama dengan 9 juta. Jadi 9 juta ini kita kurangi dengan 7.500.000. Jadi hasilnya adalah sama dengan 1.500.000. Jadi besar bunganya selama 10 bulan ini adalah 1.500.000. Ini 10 bulan, maka bunga per bulannya, jadi bunga per bulannya adalah sama dengan 1.500.000 ini dibagi dengan 10 bulan. Jadi dibagi dengan 10 bulan, ini nolnya bisa dicoret. Berarti di sini adalah 150.000. Berarti di sini per bulannya adalah 150.000 rupiah per bulan. Jadi ini besar bunga per bulannya. Maka kita akan hitung persentasenya. Jadi persentase bunga per bulannya, jadi persentase bunganya adalah, ini persentase bunga, yaitu sama dengan, ini per bulannya 150.000. Jadi 150.000 kemudian dibagi dengan pinjamannya. Jadi pinjamannya ini adalah sebesar ini 7.500.000, jadi 7.500.000 ini dikali dengan 100%. Maka hasilnya di sini sama dengan, ini kita coret nolnya terlebih dahulu, ini kita coret 4 nolnya, ini juga 4. Kemudian 15 dikali 100 adalah 1.500 per di sini adalah 750. Jadi 750 ini persen. Jadi di sini nolnya bisa dicoret 1, jadi 150 dibagi dengan 75, hasilnya adalah sama dengan 2, jadi 2%. Jadi persentase bunganya adalah 2% per bulan. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Jadi 2%. Ini jawabannya. Kemudian nomor 9, perhatikan pola gambar berikut. Ini gambar polanya. Banyak lingkaran pada pola ke-15 adalah, jadi di sini, ini gambar polanya ini yang pertama itu adalah ini 3, kemudian yang kedua ini adalah ini 4 dan 2 berarti 8, kemudian pola yang ketiga ini adalah 15, kemudian pola yang keempat ini adalah 24, dan seterusnya. Jadi pola 1, 2, 3, 4 ini adalah 3, 8, 15, 24. Jadi banyak lingkarannya adalah ini. Jadi ini merupakan pola bilangan, atau ini pola bilangan yang membentuk barisan persegi panjang. Jadi persegi panjang. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa ini adalah 1 kali 3, kemudian ini adalah 2 dikali 4, jadi 8, kemudian ini adalah 3 dikali dengan 5, jadi 3 dikali 5 adalah 15, dan 24 ini adalah 4 dikali 6. Jadi polanya di sini 1, 2, 3, 4, kemudian di sini 3, 4, 5, 6. Jadi di sini 1 kali 3, ini bedanya 2, dan ini 2 dikali 4 juga bedanya 2. Berarti untuk pola ke-15, jadi pola ke-15, jadi pola ke-15 ini adalah 15 dikali dengan 17. Jadi pola ke-15 adalah 15 dikali 17. Karena di sini pola ke-1 adalah 1 kali 3, kemudian pola kedua 2 kali 4. Berarti pola ke-15 ini adalah 15, kemudian dikali dengan 17. Jadi bedanya di sini adalah 2 seperti ini. Jadi 3 dikali 5. Ini pola ketiga, berarti ininya 3, kemudian bedanya 2, di sini tambah 2, jadi 5. Ini juga sama, 15, kemudian tambah 2 adalah 17. Maka hasil dari 15 dikali 17 adalah 255. Jadi ini pola ke-15. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, yaitu 255. Ini jawabannya.
Kemudian nomor 10, dalam sebuah ruang pertunjukan terdapat 15 kursi pada baris pertama, 18 kursi pada baris kedua, dan seterusnya pada baris berikutnya bertambah 3 kursi dari baris sebelumnya. Jika ruang pertunjukan itu memuat 12 baris kursi, maka jumlah kursi di dalam ruang pertunjukan tersebut adalah, jadi di sini, ini baris pertama, barisan pertama ini 15 kursi, berarti di sini adalah 15, kemudian baris keduanya adalah 18, jadi 18, kemudian baris berikutnya ini bertambah 3 kursi. Jadi di sini selalu bertambah 3 kursi, di sini adalah tambah 3, kemudian di sini tambah 3 lagi, berarti 21, tambah 3 lagi, jadi selalu bertambah 3, dan seterusnya, sampai barisan ke-12. Maka di sini yang ditanyakan adalah jumlah kursinya. Jadi jumlah kursinya sampai 12 ini. Jadi di sini ini mengikuti deret aritmatika. Jadi di sini dijumlahkan, jadi ini deret aritmatika. Maka di sini yang A-nya ini adalah sama dengan 15, yang A ini suku pertama, jadi 15, kemudian B ini adalah bedanya. Bedanya ini adalah 3. Kemudian di sini yang terakhir adalah 12. Berarti di sini adalah jumlah 12 kursi ini adalah berapa? Berarti ini mengikuti deret aritmatika karena di sini bedanya tetap, yaitu 3, 3, 3, dan seterusnya karena bertambah 3 terus. Berarti kita hitung, ini jumlah 12 kursi ini atau jumlah 12 baris kursi dengan menggunakan rumus Sn atau barisan aritmatika, yaitu ini Sn deret aritmatika ini yaitu sama dengan N per 2, kemudian dikali dengan 2A ditambah dengan N min 1B. Jadi ini rumus deret aritmatika. Jadi ini rumusnya, N-nya adalah ini 12 karena 12 baris. Jadi di sini adalah S12 sama dengan 12 per 2, kemudian 2 dikali A, jadi 2 dikali dengan A-nya adalah ini 15, jadi di sini 15 ditambah dengan N-nya ini 12, jadi 12 dikurangi 1, kemudian dikali dengan B-nya ini 3A. Maka di sini sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6, kemudian dalam kurung 2 dikali 15 adalah 30, kemudian ditambah ini 12 dikurangi 1, jadi 12 dikurangi 1 ini adalah 11, jadi 11 dikali 3 adalah 33A. Maka di sini sama dengan 6 dikali dengan 30 tambah 33 adalah 63A. Maka di sini sama dengan 6 dikali 63 hasilnya adalah 378. Jadi jumlah kursi yang memuat 12 baris kursi ini jumlahnya adalah ini 378 kursi. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 11, suatu kelas terdiri dari 40 siswa. Dari kelas tersebut diketahui 24 siswa gemar menggambar, 18 siswa gemar bermain musik, dan 7 siswa tidak gemar keduanya. Banyak siswa yang hanya gemar menggambar saja adalah, jadi di sini kita gunakan diagram Venn dari kelompok siswa ini. Jadi di sini kita gambarkan diagram Venn-nya karena di sini adalah menggambarkan himpunan siswa yang suka menggambar dan gemar bermain musik. Jadi dimisalkan ini lingkarannya dan ini diagram Venn-nya. Jadi di sini adalah bilangan semestanya. Jadi di sini ini suka gambar, jadi ini yang suka menyukai gambar, dan ini adalah musik. Jadi ini yang suka bermain musik. Jadi di sini 24 siswa gemar menggambar dan 18 siswa gemar bermain musik dan 7 siswa tidak gemar keduanya. Berarti 7 siswa ini karena tidak gemar semuanya, berarti kita simpan di luar, ini 7 siswanya. Kemudian yang menyukai dua-duanya ini tidak diketahui. Jadi yang menyukai menggambar dan bermain musik ini tidak diketahui. Jadi dimisalkan yang suka kedua-duanya ini adalah X. Kemudian yang menyukai gambar saja, berarti karena di sini ada 24 siswa yang gemar menggambar, di sini adalah 24 dikurangi dengan X. Jadi karena ada yang menyukai dua-duanya di antara 24 ini. Kemudian yang musik juga sama, ada 18 siswa,
Jadi ada juga yang menyukai kedua-duanya. Berarti di sini adalah 18 dikurangi dengan X. Di sini total siswanya adalah 40 siswa. Maka di sini kita cari nilai X-nya ini. Jadi dengan cara menjumlahkan semuanya. Jadi di sini 24 min X, jadi 24 min X, kemudian ditambah X, jadi di sini ditambah X, kemudian ditambah dengan ini, jadi di sini ditambah 18 min X, kemudian ditambah dengan 7, jadi jumlah seluruh siswanya ini, yang tidak menyukai juga dihitung, jadi tambah 7, sama dengan totalnya adalah ini, 40. Kita akan cari nilai X-nya, jadi di sini min X tambah X ini habis, kemudian di sini 24 tambah 18 tambah 7, hasilnya adalah 49. Kemudian di sini min X, jadi di sini adalah min X sama dengan 40. Nah, kita cari X-nya, ini kita tukar dengan X, jadi 20-nya ke sini dan X-nya ke sini. Jadi di sini 49 dikurangi 40 sama dengan X. Jadi X-nya adalah sama dengan 49 dikurangi 40, hasilnya adalah 9. Jadi X-nya ini 9 siswa. Maka ini diagram Venn-nya jadi ini kita gambarkan lagi karena X-nya sudah ketemu. Jadi yang menyukai gambar ini dan ini yang menyukai musik. Dan X-nya ini adalah 9. Berarti 24 dikurangi 9 hasilnya adalah 15 di sini. Jadi 24 dikurangi 9 adalah 15. Kemudian 18 dikurangi 9 adalah 9. Jadi yang menyukai gambar saja adalah 15 siswa. Jadi ini yang di sini banyak siswa yang hanya gemar menggambar saja. Jadi hanya menggambar saja adalah ini 15 siswa. Jadi di sini jawabannya adalah C. Karena di sini diketahui bahwa yang menyukai gambar saja adalah 15 siswa dan menyukai musik saja adalah 9 siswa. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 12, diketahui himpunan-himpunan berikut. A adalah 0 kurang dari X kurang dari 24, X kelipatan 3. Dan B, 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 20, X kelipatan 2. Ini kita akan cari himpunan-himpunannya. Karena di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar adalah. Jadi, himpunan dari A ini adalah A sama dengan, yaitu 0 kurang dari X kurang dari 24, jadi dari 0 sampai 24 ini kelipatan 3. Berarti kelipatan 3 ini adalah 0-nya tidak ikut, berarti di sini adalah 3, kemudian 6, kemudian 9, kemudian 12, kemudian 15, kemudian 18, kemudian 21, kemudian 24. Jadi 24-nya ini tidak ikut karena di sini adalah tidak sama dengan. Jadi di sini kurang dari 24 adalah ini. Jadi kelipatan 3 yang kurang dari 24 dari 0 sampai 24 adalah ini. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kemudian himpunan yang B ini adalah sama dengan, himpunan yang B adalah ini 4 kurang dari sama dengan, karena ini sama dengan berarti 4-nya ikut. Ini X sampai kurang dari 20. Jadi dari 4 sampai 20 kelipatan 2. Berarti di sini adalah 4. Karena ini ada sama dengan, berarti kelipatan 2. 4 merupakan kelipatan 2. Kemudian 6, kemudian 8, kemudian 10, kemudian 12, kemudian 14, kemudian 16, kemudian 18. Ini 20-nya tidak ikut. Karena di sini tidak ada sama dengannya, jadi kurang dari 20 adalah sampai sini. Jadi ini kelipatan 2 dari 4 sampai 20. Maka kita tentukan yang A irisan B. Jadi di sini A irisan B adalah sama dengan, karena di sini A irisan B ini kita cari angka yang sama. Jadi angka yang samanya, karena irisan yang sama adalah 6. Jadi di sini 6, kemudian 12 ini sama. Jadi di sini 12, kemudian ini 18. Jadi ini yang sama adalah ini 6, 12, dan 18. Jadi di sini yang A ini irisannya ini salah. Harusnya 6, 12, dan 18. Kemudian yang ini 6, 12, 18 ini benar.
Jadi A irisan B 26, 12, 18 ini benar. Kemudian kita cari gabungannya. Kita coba gabungan dari himpunan ini. Jadi di sini adalah A, U, B. Gabungannya adalah ini kita gabungkan semuanya. Berarti di sini adalah 3, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10, kemudian 12, kemudian 14, kemudian 15, kemudian 16, kemudian 18, kemudian 21. Jadi ini himpunan gabungannya. Maka di sini AUB ini atau A gabungan B ini 4 sampai 16 ini salah, harusnya sampai 18, 21. Jadi gabungannya ini salah. Kemudian kita cari pengurangannya. Jadi A dikurangi B adalah sama dengan, jadi A dikurangi B ini kita cari angka yang sama dikurangi, jadi A-nya dikurangi angka yang sama, ini 6 ini sama, kemudian 12 ini sama, kemudian ini 18 yang sama. Maka A dikurangi B berarti dikurangi dengan angka yang sama ini, berarti himpunannya adalah 3, kemudian 9, kemudian 15, kemudian 21. Jadi A dikurangi B ini 3, 9, 15, 21. Dan di sini jawabannya 4, 8. Di sini nggak ada 4 dan 8-nya. Berarti ini salah. Jadi pernyataan yang benar adalah hanya C. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai ujian sekolah.